Menunda pekerjaan atau prokrastinasi adalah masalah yang sering kali kita hadapi, meskipun kita tahu bahwa pekerjaan tersebut sangat penting. Banyak orang, dari pelajar hingga profesional, sering merasa terjebak dalam siklus penundaan yang tak berujung. Ini bisa berdampak buruk pada produktivitas, kualitas pekerjaan, dan bahkan kesehatan mental. Dalam video ini, kita akan menggali 12 alasan mengapa kita sering menunda pekerjaan dan mengapa perilaku ini bisa begitu sulit dihindari. Memahami alasan di balik penundaan ini adalah langkah pertama untuk mengatasinya. Penyebab penundaan sangat bervariasi, mulai dari faktor psikologis hingga faktor lingkungan. Terkadang kita tahu betul bahwa kita seharusnya melakukan suatu pekerjaan, namun keinginan untuk menghindari ketidaknyamanan atau rasa takut gagal bisa membuat kita terus menunda. Penundaan ini sering kali muncul karena kita merasa tidak siap atau tidak mampu, dan itu bisa memperburuk keadaan. Untuk itu, penting untuk kita mengenali berbagai alasan yang menjadi pemicu utama penundaan, sehingga kita bisa mencari solusi yang lebih efektif untuk mengatasinya. Selain itu, ada berbagai faktor internal dan eksternal yang saling berinteraksi dalam membentuk kebiasaan menunda pekerjaan ini. Beberapa alasan bisa terkait dengan cara kita berpikir, emosi yang kita rasakan, atau bahkan pengaruh dari kebiasaan-kebiasaan buruk yang telah terbentuk sejak lama. Dalam video ini kita akan menguraikan secara mendalam alasan-alasan tersebut dan mencoba mencari penjelasan yang teoritis serta solusinya. Yuk, mari kita mulai dengan alasan pertama mengapa kita sering menunda pekerjaan, yaitu adalah rasa takut gagal. Rasa takut gagal adalah salah satu alasan utama mengapa banyak orang cenderung menunda pekerjaan. Ketika kita merasa tidak yakin dengan kemampuan kita untuk menyelesaikan tugas, atau khawatir bahwa hasil pekerjaan kita tidak akan memenuhi harapan, kita bisa merasa cemas. Ini menciptakan pola pikir yang negatif yang menghalangi kita untuk memulai. Dalam psikologi, ini dikenal sebagai fear of failure, yang dapat menimbulkan perasaan tidak nyaman, bahkan sebelum kita mulai bekerja. Menurut teori self-determination, kita merasa terdorong untuk menghindari kegagalan karena rasa terancamnya kebutuhan dasar kita akan kompetensi. Ketika kita tidak merasa kompeten dalam tugas tersebut, kita cenderung mencari pelarian, yang seringkali berujung pada penundaan. Penundaan ini adalah cara untuk menghindari rasa sakit akibat kegagalan yang belum terjadi. Namun ini justru memperburuk rasa tidak percaya diri dan ketakutan diri sendiri. Rasa takut gagal tidak hanya terjadi pada tugas yang besar atau berat, tetapi juga pada pekerjaan sehari-hari yang terasa menantang. Misalnya, seorang mahasiswa mungkin menunda penyelesaian tugasnya karena merasa tidak dapat menulis dengan baik atau tidak yakin akan mendapatkan nilai yang baik. Hal ini dapat menyebabkan kecemasan yang berkelanjutan dan akhirnya berujung pada penundaan. Untuk mengatasi rasa takut gagal, kita perlu memulai dengan langkah kecil dan realistis yang dapat membantu meningkatkan rasa percaya diri. Mengubah pola pikir dari fokus pada hasil akhir menjadi fokus pada proses dapat membantu kita merasa lebih nyaman untuk memulai dan tetap berada di jalur yang benar. Juga penting untuk memahami bahwa kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, melainkan bagian dari proses belajar. Dengan menghadapi rasa takut ini secara langsung dan perlahan, kita bisa mengurangi pengaruhnya dalam kehidupan kita. Semakin lama kita menunda, semakin besar rasa takut itu tumbuh. Tetapi jika kita mulai mengambil tindakan, meskipun itu kecil, kita akan merasa lebih berdaya dan mengurangi kecemasan tersebut. Kemudian alasan kenapa kita sering menunda pekerjaan yang kedua adalah kurangnya motivasi. Motivasi adalah bahan bakar utama untuk menyelesaikan pekerjaan. Tanpa motivasi, kita akan merasa cemas atau bahkan malas untuk memulai suatu tugas. Apalagi jika tugas itu terasa membosankan atau tidak menarik. Ketika seseorang merasa tidak termotivasi, ia cenderung menunda pekerjaan, bahkan meskipun tugas tersebut penting. Kurangnya motivasi ini bisa timbul karena berbagai alasan. Salah satunya adalah tidak ada imbalan atau penghargaan yang cukup, menggoda untuk menyelesaikan pekerjaan. Menurut teori motivasi self-determination, motivasi dibagi menjadi dua jenis utama,
yaitu adalah motivasi intrinsik, yaitu yang berasal dari dalam diri, dan motivasi ekstrinsik yang berasal dari luar. Ketika kita tidak merasa terhubung dengan tugas yang ada atau tidak melihat makna dalam pekerjaan tersebut, motivasi intrinsik kita menurun, yang membuat kita lebih cenderung untuk menunda. Di sisi lain, jika tugas tidak memberikan hadiah atau penghargaan eksternal yang cukup, motivasi ekstrinsik kita juga bisa terganggu, dan ini memperburuk penundaan. Kurangnya motivasi juga bisa muncul ketika kita merasa pekerjaan itu tidak memiliki tujuan yang jelas atau kita tidak tahu bagaimana tugas tersebut berkontribusi pada tujuan besar kita. Hal ini sering terjadi ketika pekerjaan terasa monoton atau repetitif, sehingga kita merasa kurang tertarik atau terlibat. Tanpa adanya pemahaman yang jelas tentang mengapa tugas tersebut penting, kita akan kesulitan untuk memulai. Untuk mengatasi kurangnya motivasi, kita bisa mulai dengan mencari cara untuk membuat tugas menjadi lebih menarik atau relevan dengan tujuan pribadi kita. Menciptakan tantangan kecil yang dapat dicapai atau memberi penghargaan pada diri sendiri setelah menyelesaikan tugas dapat meningkatkan motivasi. Selain itu, memecah pekerjaan besar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan dapat dikelola juga dapat memberi kita rasa pencapaian yang berkelanjutan. Motivasi bisa meningkat jika kita membangun kebiasaan yang mendukung produktivitas. Dengan menciptakan rutinitas atau lingkungan yang menginspirasi, kita mempermudah diri kita untuk tetap termotivasi. Jika kita mulai menyadari bahwa setiap langkah kecil menuju tujuan kita adalah kemajuan, maka kita akan lebih siap untuk menyelesaikan pekerjaan dan menghindari penundaan. Kemudian alasan yang ketiga adalah perasaan overwhelmed atau terlalu banyak beban. Saat kita merasa terbebani dengan banyaknya pekerjaan atau tanggung jawab, kita cenderung mengalami perasaan terjebak dan kesulitan untuk memulai. Ketika sebuah tugas atau proyek tampak begitu besar atau rumit, kita mungkin merasa tidak mampu menyelesaikannya. Hal ini menyebabkan kita menunda-nunda karena merasa kewalahan dengan banyaknya hal yang harus dilakukan, yang akhirnya menciptakan siklus penundaan yang terus berlanjut. Fenomena ini sering dijelaskan dalam teori cognitive overload yang menyatakan bahwa otak kita memiliki batasan dalam memproses informasi. Ketika terlalu banyak hal yang harus dipikirkan atau dikerjakan dalam waktu yang bersamaan, kita merasa tertekan dan cemas. Alhasil kita malah memilih untuk tidak melakukan apa-apa karena merasa tugas tersebut terlalu besar untuk ditangani dalam satu waktu. Perasaan overwhelmed ini seringkali datang ketika kita melihat suatu proyek besar dan tidak tahu dari mana harus memulai. Kita bisa merasa bingung atau kehilangan arah, yang membuat kita lebih cenderung menghindari pekerjaan tersebut. Misalnya, seorang pekerja bisa merasa kewalahan dengan banyaknya laporan yang harus diselesaikan dalam waktu yang terbatas, sehingga mereka malah menghindari tugas tersebut. Cara untuk mengatasi perasaan ini adalah dengan memecah tugas besar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola. Dengan menyelesaikan bagian kecil satu persatu, kita bisa merasa lebih terorganisir dan lebih mampu menghadapinya. Selain itu, penting untuk memberi diri kita izin untuk tidak menyelesaikan semuanya sekaligus dan memberi fokus pada satu langkah pada satu waktu. Memprioritaskan tugas juga sangat membantu dalam mengurangi perasaan overwhelmed. Ketika kita menyusun daftar tugas dan menentukan mana yang paling penting untuk diselesaikan terlebih dahulu, kita bisa mengurangi rasa kewalahan dan memulai langkah pertama dengan lebih percaya diri. Dengan cara ini, kita bisa menjaga diri agar tetap fokus dan tidak terjebak dalam perasaan tertekan yang berujung pada penundaan. Kemudian alasan kenapa kita sering menunda pekerjaan yang keempat adalah perfeksionisme. Perfeksionisme adalah kecenderungan untuk menginginkan hasil yang sempurna dalam segala hal yang kita lakukan. Ketika seseorang terjebak dalam pola pikir perfeksionis, mereka seringkali merasa tidak puas dengan hasil yang biasa-biasa saja dan akan terus menunda pekerjaan sampai merasa siap untuk menghasilkan sesuatu yang sempurna. Namun kenyataannya pencapaian kesempurnaan dalam banyak tugas sangatlah sulit, bahkan seringkali tidak realistis, yang akhirnya membuat kita lebih sering menunda-nunda.
Menurut teori self-regulation, perfeksionisme muncul dari dorongan untuk memenuhi standar yang sangat tinggi, baik dari diri sendiri maupun dari orang lain. Perfeksionis cenderung takut bahwa pekerjaan mereka tidak akan diterima atau dihargai jika tidak sempurna, sehingga mereka menghindari memulai tugas atau malah menghabiskan waktu berlebihan untuk merinci detail-detail kecil yang kurang penting. Ini membuat mereka terus menunda pekerjaan yang sebenarnya dapat diselesaikan dengan lebih cepat. Salah satu dampak besar dari perfeksionisme adalah meningkatnya tingkat kecemasan. Ketika seseorang merasa bahwa mereka harus melakukan sesuatu dengan sempurna, ketakutan akan kegagalan atau kritik membuat mereka terhalang untuk bertindak. Misalnya, seorang penulis yang ingin menghasilkan artikel yang sempurna bisa menunda menulis sama sekali, karena mereka merasa tidak dapat menulis dengan cukup baik untuk memenuhi standar yang mereka tetapkan sendiri. Untuk mengatasi perfeksionisme, penting untuk mengubah cara pandang kita terhadap kegagalan dan ketidaksempurnaan. Kita perlu belajar untuk menerima bahwa tidak ada yang sempurna, dan bahwa menyelesaikan pekerjaan dengan kualitas yang cukup baik lebih bermanfaat daripada menunggu sampai semuanya sempurna. Salah satu pendekatan yang bisa diterapkan adalah dengan menetapkan standar yang realistis dan memberi diri kita izin untuk membuat kesalahan. Dengan memfokuskan perhatian pada proses dan bukan pada hasil akhir yang sempurna, kita bisa mulai menurunkan tekanan yang kita rasakan, mengambil langkah-langkah kecil yang progresif dan merasa bangga dengan pencapaian tersebut dapat membantu kita mengurangi rasa takut akan kegagalan dan mengatasi kebiasaan menunda pekerjaan. Dalam jangka panjang, ini akan membantu kita menjadi lebih produktif dan lebih puas dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan. Kemudian alasan kenapa kita sering menunda pekerjaan yang kelima adalah kecemasan dan stres. Kecemasan adalah salah satu alasan psikologis yang paling umum mengapa orang sering menunda pekerjaan. Ketika kita merasa cemas tentang sesuatu yang harus dilakukan, baik karena takut tidak bisa menyelesaikannya atau khawatir tentang hasilnya, perasaan ini bisa menghambat kita untuk mulai bekerja. Stres yang datang akibat kecemasan ini mengarah pada penghindaran, di mana kita lebih memilih untuk mengalihkan perhatian ke hal-hal lain yang lebih menyenangkan atau mudah daripada menghadapi tugas yang menakutkan. Kecemasan dalam hal pekerjaan seringkali terkait dengan perasaan tidak terkontrol atas situasi atau ketidakpastian tentang bagaimana tugas akan berakhir. Ini menyebabkan kita merasa tidak siap atau tidak mampu, yang membuat kita merasa tertekan. Dalam banyak kasus, kecemasan ini bisa berhubungan dengan perfeksionisme atau rasa takut gagal, di mana kita merasa bahwa hasil yang kurang dari sempurna akan mengundang kritik atau penilaian buruk dari orang lain. Stres yang berlarut-larut karena penundaan pekerjaan juga dapat memperburuk kondisi kita. Ketika kita menunda pekerjaan, kita seringkali merasa cemas tentang tugas yang menumpuk, yang akhirnya meningkatkan stres. Semakin lama kita menunda, semakin besar kecemasan yang kita rasakan dan semakin sulit untuk memulai. Hal ini menciptakan siklus yang sulit untuk dihentikan, karena kecemasan dan stres berkelanjutan semakin memperburuk motivasi dan kemampuan kita untuk bertindak. Untuk mengurangi kecemasan, kita perlu belajar mengelola stres dengan cara yang lebih efektif, seperti dengan teknik relaksasi, mindfulness, atau meditasi. Selain itu, memecah tugas besar menjadi bagian-bagian kecil dan menetapkan tenggat waktu yang realistis juga dapat membantu kita merasa lebih terkontrol dan mengurangi perasaan cemas. Fokus pada langkah kecil yang bisa dicapai satu persatu akan membuat kita merasa lebih aman dan percaya diri dalam menyelesaikan pekerjaan. Mengatasi kecemasan tidak hanya membantu kita mengurangi penundaan, tetapi juga meningkatkan kualitas pekerjaan kita. Ketika kita bisa mengelola kecemasan, kita menjadi lebih tenang, lebih fokus, dan lebih mampu menyelesaikan tugas tanpa terbebani oleh rasa takut atau tekanan. Seiring berjalannya waktu, ini akan membuat kita menjadi lebih produktif dan lebih efisien dalam menghadapi berbagai tantangan. Kemudian alasan yang keenam adalah prokrastinasi yang menjadi kebiasaan. Prokrastinasi sering kali dimulai dengan penundaan yang tampak tidak terlalu berbahaya,
Namun semakin sering kita menunda pekerjaan, semakin kuat kebiasaan ini tertanam. Kebiasaan menunda ini bisa berkembang menjadi pola pikir yang sulit untuk diubah. Lama-kelamaan, kita mulai merasa nyaman dengan penundaan dan merasa tidak ada yang salah dengan melakukannya. Padahal ini justru merugikan kita dalam jangka panjang. Menurut teori behavioral psychology, kebiasaan menunda dapat diperkuat oleh reinforcement positif dan negatif. Ketika kita menunda pekerjaan dan melakukan aktivitas yang lebih menyenangkan, kita merasa puas atau lega sementara waktu. Namun ini hanya memperkuat kebiasaan prokrastinasi, karena otak kita belajar bahwa menunda memberi kita perasaan kenyamanan. Meskipun demikian, rasa tidak puas atau penyesalan akan muncul kemudian, menciptakan siklus yang terus berulang. Kebiasaan prokrastinasi juga terkait dengan kurangnya keterampilan manajemen waktu. Ketika kita terbiasa menunda-nunda pekerjaan, kita cenderung mengabaikan perencanaan yang baik atau pengelolaan waktu yang efektif. Tanpa adanya struktur yang jelas atau strategi untuk memecah tugas menjadi bagian yang lebih kecil, kita merasa kewalahan dan cenderung menunda-nunda semakin lama. Untuk menghentikan kebiasaan prokrastinasi, kita perlu mulai dengan kesadaran diri dan menetapkan tujuan yang jelas. Menggunakan teknik seperti time blocking atau Pomodoro teknik dapat membantu kita memfokuskan perhatian pada satu tugas dalam waktu yang terbatas, sehingga kita lebih mudah menyelesaikannya. Selain itu, memberi diri kita hadiah atau penghargaan setelah menyelesaikan tugas dapat membantu menciptakan asosiasi positif dengan menyelesaikan pekerjaan. Mengubah kebiasaan prokrastinasi memerlukan waktu dan kesabaran. Tetapi dengan konsistensi dan komitmen, kita bisa mulai menggantinya dengan kebiasaan yang lebih produktif. Setiap kali kita berhasil menyelesaikan tugas tanpa menundanya, kita memperkuat kebiasaan positif dan semakin menjauh dari prokrastinasi. Dengan begitu, kita akan semakin terbiasa untuk menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. Kemudian alasan kenapa kita sering menunda pekerjaan yang ketujuh adalah tidak ada rasa urgensi. Ketika kita merasa bahwa pekerjaan yang harus dilakukan tidak memiliki tenggat waktu yang jelas atau tidak ada dampak langsung dari penundaan, kita seringkali merasa bahwa tidak ada rasa urgensi untuk menyelesaikannya. Tanpa adanya tekanan waktu atau konsekuensi yang terasa, kita cenderung merasa santai dan lebih mudah teralihkan untuk melakukan hal-hal lain yang lebih menyenangkan. Dalam banyak kasus, kurangnya rasa urgensi ini dapat membuat kita meremehkan pentingnya tugas yang ada. Kita mungkin berpikir bahwa masih ada banyak waktu untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut, atau bahwa tugas itu bisa dilakukan nanti. Namun ketika kita terus menunda-nunda, akhirnya tugas tersebut menumpuk dan menjadi lebih sulit untuk diselesaikan. Menurut teori procrastination and self-regulation, penundaan lebih sering terjadi ketika kita merasa bahwa tugas tersebut tidak memiliki dampak yang langsung terhadap kesejahteraan kita. Tanpa adanya perasaan bahwa tugas itu penting atau bahwa kita akan mengalami konsekuensi dari penundaan, kita merasa tidak perlu segera menyelesaikannya. Ini menyebabkan kita menunda pekerjaan dan mengalihkan perhatian ke hal-hal yang lebih menarik. Untuk menciptakan rasa urgensi, kita perlu menetapkan tenggat waktu yang jelas dan realistis. Bahkan untuk tugas yang tidak memiliki batas waktu yang ketat, menetapkan tenggat waktu ini bisa memberikan dorongan psikologis untuk segera bertindak. Selain itu, penting untuk mengingatkan diri kita tentang konsekuensi dari menunda pekerjaan, baik itu kerugian finansial, reputasi yang terpengaruh, atau stres yang lebih besar di masa depan. Membangun rasa urgensi juga bisa dilakukan dengan cara membuat tugas yang tampaknya kurang penting menjadi lebih relevan atau mendesak. Misalnya, mengaitkan tugas tersebut dengan tujuan jangka panjang atau mengingatkan diri kita tentang manfaat yang akan diperoleh setelah menyelesaikannya. Ketika kita merasa bahwa tugas tersebut memiliki makna dan dampak, kita akan lebih terdorong untuk segera menyelesaikannya. Kemudian alasan yang kedelapan adalah kurangnya motivasi. Motivasi adalah faktor utama yang mendorong kita untuk melakukan sesuatu. Ketika kita merasa tidak termotivasi atau tidak memiliki dorongan untuk menyelesaikan suatu tugas, kita lebih cenderung menunda pekerjaan tersebut. Kurangnya motivasi bisa disebabkan oleh banyak faktor, seperti merasa bahwa tugas tersebut tidak menarik,
merasa tidak memiliki energi untuk melakukannya, atau tidak melihat nilai dari pekerjaan itu. Hal ini membuat kita lebih mudah teralihkan oleh kegiatan lain yang lebih menyenangkan atau tidak membutuhkan usaha yang besar. Menurut teori self-determination, motivasi intrinsik sangat penting untuk mengatasi penundaan. Ketika kita merasa bahwa tugas yang dilakukan memiliki nilai atau makna bagi diri kita lebih cenderung untuk menyelesaikannya dengan semangat. Namun jika kita tidak merasakan adanya hubungan pribadi dengan tugas tersebut, kita cenderung akan lebih sulit untuk memulai atau menyelesaikannya. Ini menyebabkan kita terjebak dalam kebiasaan menunda pekerjaan. Motivasi juga dapat dipengaruhi oleh bagaimana kita memandang tugas itu. Jika tugas tersebut terlihat terlalu besar atau rumit, kita mungkin merasa kewalahan dan kehilangan motivasi untuk memulainya. Sebaliknya, jika kita bisa memecah tugas tersebut menjadi bagian yang lebih kecil dan lebih mudah dicapai, kita bisa merasa lebih termotivasi untuk menyelesaikannya. Dengan menciptakan tujuan yang jelas dan dapat dicapai, kita dapat meningkatkan motivasi dan mengurangi penundaan. Salah satu cara untuk mengatasi kurangnya motivasi adalah dengan menciptakan kebiasaan yang mendukung produktivitas. Ketika kita memiliki rutinitas yang teratur dan berfokus pada tujuan jangka panjang, kita akan lebih mudah untuk tetap termotivasi. Selain itu, memberi diri kita hadiah setelah menyelesaikan tugas juga dapat meningkatkan motivasi. Karena ini menciptakan asosiasi positif dengan pekerjaan yang telah dilakukan. Mengatasi kurangnya motivasi memerlukan pemahaman yang mendalam tentang diri sendiri dan faktor-faktor yang mempengaruhi semangat kita. Ketika kita memahami alasan mengapa kita merasa kurang termotivasi, kita dapat mencari cara untuk memodifikasi lingkungan atau pendekatan kita agar lebih mendukung keberhasilan. Dengan cara ini, kita bisa membangkitkan kembali semangat untuk bekerja dan mengurangi kebiasaan menunda pekerjaan. Kemudian alasan kenapa kita sering menunda pekerjaan yang kesembilan adalah ketidakjelasan tujuan. Salah satu alasan mengapa kita sering menunda pekerjaan adalah karena tujuan yang tidak jelas. Ketika kita tidak memiliki gambaran yang jelas tentang apa yang ingin dicapai atau bagaimana melakukannya, kita merasa kehilangan arah dan sulit untuk memulai. Ketidakjelasan tujuan bisa membuat kita merasa bingung atau terhalang oleh banyaknya pilihan, sehingga kita akhirnya menghindari pekerjaan tersebut dengan menundanya. Menurut teori goal setting, memiliki tujuan yang jelas, spesifik, dan terukur sangat penting untuk mengatasi penundaan. Tujuan yang kabur atau terlalu luas membuat kita merasa kesulitan untuk memulai karena kita tidak tahu harus mulai dari mana atau bagaimana cara mencapainya. Ketika kita tidak tahu langkah-langkah yang perlu diambil, kita cenderung merasa terjebak dan menunda pekerjaan tersebut. Untuk mengatasi ketidakjelasan tujuan, kita perlu memecah tujuan besar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola. Dengan menetapkan tujuan yang lebih spesifik dan terukur, kita bisa merasakan kemajuan yang lebih jelas. Setiap pencapaian kecil akan memberikan rasa pencapaian dan dorongan untuk terus melangkah, yang akhirnya akan mengurangi penundaan. Selain itu, memiliki alasan yang kuat untuk mencapai tujuan tersebut juga sangat penting. Ketika kita tahu mengapa tujuan tersebut penting bagi kita akan lebih termotivasi untuk mencapainya. Ini akan membantu kita mengatasi kebingungan dan memberikan fokus yang lebih jelas. Memiliki visi yang jelas akan membuat kita lebih mudah untuk memprioritaskan tugas dan mengurangi kebiasaan menunda. Untuk menjaga agar tujuan tetap jelas dan relevan, kita harus secara rutin mengevaluasi dan menyesuaikan tujuan kita dengan keadaan yang berubah. Tujuan yang fleksibel dan dapat diubah sesuai kebutuhan akan memudahkan kita untuk tetap fokus dan tidak terjebak dalam perasaan bingung. Dengan tujuan yang jelas dan terstruktur, kita akan lebih siap untuk mengatasi hambatan dan lebih sedikit menunda pekerjaan. Kemudian alasan yang ke-10 adalah ketergantungan pada deadlines untuk merasa termotivasi. Banyak orang menunda pekerjaan karena mereka merasa lebih termotivasi ketika mendekati tenggat waktu. Sensasi adrenalin yang muncul saat menghadapi tekanan waktu seringkali dianggap sebagai cara efektif untuk menyelesaikan tugas dengan cepat. Namun ketergantungan pada deadline ini sebenarnya bisa menjadi jebakan.
karena tidak memberikan ruang untuk berpikir strategis atau memperbaiki kesalahan yang mungkin muncul. Dalam kondisi stres akibat deadline yang mendekat, otak kita seringkali hanya fokus pada menyelesaikan pekerjaan, bukan pada kualitas hasil. Hal ini dapat menyebabkan hasil yang kurang optimal, karena tekanan waktu membatasi kemampuan kita untuk menganalisis dan memeriksa ulang pekerjaan dengan teliti. Ketergantungan pada deadline juga dapat menciptakan pola kerja yang tidak sehat, di mana kita terus-menerus bekerja dalam mode darurat. Selain itu, ketergantungan pada tenggat waktu sering membuat kita mengabaikan peluang untuk membangun kebiasaan kerja yang lebih terstruktur. Orang yang terbiasa bekerja di bawah tekanan waktu mungkin merasa sulit untuk bekerja secara proaktif atau menyelesaikan tugas jauh sebelum tenggat waktu. Ini bisa menyebabkan penumpukan stres yang merugikan kesehatan mental dan fisik. Untuk mengatasi ketergantungan ini, penting untuk menetapkan deadline internal yang lebih awal dari tenggat waktu resmi. Dengan cara ini, kita bisa menciptakan tekanan yang sehat tanpa harus menunggu hingga menit-menit terakhir. Langkah ini juga memungkinkan kita memiliki waktu tambahan untuk merevisi dan memperbaiki pekerjaan sebelum benar-benar diserahkan. Membangun sistem kerja yang tidak bergantung pada deadline memerlukan latihan dan disiplin. Fokuslah pada langkah-langkah kecil untuk menyelesaikan tugas lebih awal, dan berikan penghargaan kepada diri sendiri saat berhasil melakukannya. Dengan cara ini kita bisa mengurangi ketergantungan pada tekanan waktu dan menciptakan pola kerja yang lebih stabil dan produktif. Kemudian alasan kenapa kita sering menunda pekerjaan yang ke-11 adalah terlalu banyak pilihan. Seringkali kita merasa bingung dan menunda pekerjaan karena terlalu banyak pilihan yang tersedia. Ketika kita dihadapkan pada berbagai opsi atau cara untuk menyelesaikan suatu tugas, kita mungkin merasa kewalahan dan tidak tahu harus mulai dari mana. Fenomena ini dikenal dengan istilah paradox of choice, yang menunjukkan bahwa semakin banyak pilihan yang kita miliki, semakin sulit bagi kita untuk membuat keputusan yang akhirnya menyebabkan penundaan. Menurut teori decision fatigue, ketika kita terus-menerus dihadapkan pada pilihan yang banyak, otak kita mulai merasa lelah dan kesulitan untuk membuat keputusan yang baik. Hal ini mengarah pada ketidakmampuan untuk memulai tugas, karena kita merasa tidak pasti tentang pilihan mana yang terbaik. Ketika otak kita merasa kelelahan dalam membuat keputusan, kita cenderung menunda pekerjaan dan mencari cara untuk menghindari ketidakpastian tersebut. Salah satu cara untuk mengatasi kebingungan ini adalah dengan menyederhanakan pilihan yang ada. Dengan membatasi opsi dan menetapkan prioritas yang jelas, kita bisa mengurangi kecemasan dan keputusan yang berlebihan. Ketika kita merasa lebih fokus pada satu pilihan atau langkah tertentu, kita akan merasa lebih mudah untuk memulai dan menyelesaikan tugas yang ada. Selain itu, penting untuk mengingat bahwa tidak ada keputusan yang sempurna. Memiliki pemahaman bahwa setiap pilihan mungkin memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri dapat membantu kita untuk lebih fleksibel dalam mengambil keputusan. Fokus pada langkah pertama yang harus diambil daripada membandingkan semua pilihan yang ada bisa mempercepat proses dan mengurangi penundaan. Dengan membatasi pilihan dan merencanakan langkah-langkah yang lebih jelas, kita akan lebih mudah menghindari perasaan terjebak oleh banyaknya opsi. Membuat keputusan yang lebih cepat dan lebih percaya diri juga akan membantu kita keluar dari kebiasaan menunda-nunda, karena kita merasa lebih mampu untuk memilih langkah yang tepat dan segera melakukannya. Kemudian alasan kenapa kita sering menunda pekerjaan yang terakhir atau yang ke-12 adalah keletihan mental atau fisik. Keletihan, baik mental maupun fisik, adalah salah satu penyebab utama kita sering menunda pekerjaan. Ketika kita merasa lelah atau terbebani dengan terlalu banyak pekerjaan atau tekanan, kita cenderung menghindari tugas yang harus diselesaikan. Keletihan ini bisa berasal dari pekerjaan yang berlebihan, kurang tidur, atau bahkan stres yang berkepanjangan. Ketika tubuh atau pikiran kita tidak mendapatkan waktu yang cukup untuk pulih, kita akan kesulitan untuk memfokuskan perhatian pada tugas yang ada. Teori cognitive load menjelaskan bahwa ketika otak kita terbebani dengan banyak informasi atau tuntutan, kita akan kesulitan untuk memproses dan memprioritaskan tugas. Hal ini bisa menyebabkan penundaan karena kita merasa tidak mampu mengerjakan tugas dengan baik.
Keletihan mental juga dapat mengurangi kemampuan kita untuk membuat keputusan, memecahkan masalah, atau bahkan mengingat langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan. Selain keletihan mental, keletihan fisik juga mempengaruhi produktivitas. Kurang tidur atau terlalu banyak bekerja tanpa istirahat yang cukup dapat menurunkan energi dan motivasi kita untuk menyelesaikan tugas. Ketika tubuh kita kelelahan, kita lebih rentan terhadap rasa malas dan kurang fokus yang memperburuk kebiasaan menunda-nunda. Untuk mengatasi keletihan ini, penting untuk memberi diri kita waktu istirahat yang cukup dan menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Melakukan aktivitas yang menyegarkan seperti olahraga ringan, meditasi, atau berjalan-jalan di luar ruangan bisa membantu mengurangi stres dan meningkatkan energi. Istirahat yang cukup akan mengembalikan fokus kita dan memungkinkan kita untuk menyelesaikan tugas dengan lebih efisien. Penting juga untuk mengenali tanda-tanda keletihan dan memberi diri kita izin untuk berhenti sejenak jika merasa sangat lelah. Mengelola beban kerja secara lebih efektif dengan menetapkan prioritas dan mengambil jeda yang cukup dapat membantu kita menghindari keletihan yang berlebihan. Ketika kita merasa segar dan fokus, kita akan lebih mampu menghadapi tugas dengan energi yang lebih besar dan mengurangi penundaan. Menunda pekerjaan adalah tantangan yang sering kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Dan seperti yang telah kita bahas, ada berbagai alasan yang bisa menjadi penyebabnya. Mulai dari ketakutan akan kegagalan hingga keletihan fisik dan mental. Namun penting untuk diingat bahwa prokrastinasi bukanlah masalah yang tidak bisa diatasi. Dengan mengenali penyebab yang mendasarinya, kita bisa mulai merencanakan langkah-langkah untuk menghadapinya dan mengurangi dampaknya terhadap produktivitas dan kesejahteraan kita. Mengubah kebiasaan menunda memerlukan waktu, kesabaran, dan disiplin. Setiap langkah kecil yang kita ambil untuk mengatasi prokrastinasi, baik dengan mengatur waktu dengan lebih baik, meningkatkan motivasi, atau memberikan diri kita istirahat yang cukup, akan berkontribusi pada perubahan jangka panjang yang lebih positif. Ingatlah bahwa tidak ada yang langsung sempurna, tetapi dengan komitmen untuk terus berkembang, kita bisa menciptakan kebiasaan yang lebih produktif dan efektif. Jadi, mulailah dengan langkah kecil dan buatlah tujuan yang realistis untuk mengurangi penundaan dalam hidup kita. Jangan biarkan rasa takut, keletihan, atau kebiasaan buruk menghalangi Anda dari mencapai tujuan yang telah Anda tetapkan. Dengan kesadaran diri dan upaya yang konsisten, kita bisa belajar untuk mengatasi prokrastinasi dan mencapai hasil yang lebih memuaskan dalam hidup pribadi maupun profesional kita. Ingat, tindakan kecil yang diambil hari ini bisa membawa perubahan besar di masa depan. Dan mungkin itu dulu untuk video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Sekian, wassalam.